Pulau Bali merupakan pulau yang terkenal akan adat dan budaya, serta keunikan di setiap desa yang ada. Salah satunya Desa Tenganan Pegeringsingan. Desa Tenganan Pegeringsingan adalah destinasi wisata yang memiliki karakteristik sebagai destinasi budaya, khususnya terkait kebudayaan masa Bali pra-Majapahit. Desa Tenganan merupakan salah satu dari 3 desa yang dikenal sebagai Desa Baliaga. 2 diantaranya adalah Desa Trunyan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Desa Sembiran di Kecamatan Titikulo, Kabupaten Buleleng, di mana keberadaan Desa Baliaga berkaitan erat dengan sejarah masyarakat setempat, juga dengan budaya, adat, tradisi, dan keyakinan beragama Hindu yang cukup berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Pada Desa Baliaga, arsitektur rumah, balai pertemuan, dan pura yang dibangun sangat mempertahankan aturan adat istiadat secara turun-temurun. Ciri-ciri bangunan rumah penduduk Desa Baliaga terbuat dari campuran batu merah, batu sungai, tanah, dan mempunyai ukuran yang relatif sama. Desa Tenganan Pegeringsingan terletak di Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem, di sebelah timur Pulau Bali. Sekitar 17 km jaraknya dari kota Amlapura, ibu kota kabupaten, dan sekitar 65 km dari kota Denpasar. Sebagai objek wisata budaya, Desa Tenganan memiliki banyak keunikan dan kekhasan yang menarik untuk dilihat dan dipahami. Dari sistem kemasyarakatan yang dikembangkan, bahwa masyarakat Desa Tenganan terdiri dari penduduk asli desa setempat. Hal ini disebabkan karena sistem perkawinan yang dianut adalah sistem parental, di mana perempuan dan laki-laki dalam keluarga memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi penerus waris. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem keluargaan yang dianut oleh masyarakat di Bali pada umumnya. Di samping itu, mereka juga menganut sistem endogami, di mana masyarakat setempat terikat dalam awig-awig hukum adat yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warga Desa Tenganan. Karena apabila dilanggar, maka warga tersebut tidak diperbolehkan menjadi krama warga desa. Artinya bahwa ia harus keluar dari Desa Tenganan. Desa Tenganan Pegeringsingan ini tentunya mempunyai keunikan yang berbeda dengan desa lainnya yang ada di Bali. Nah, di sini di Desa Tenganan kita akan menemukan bangunan-bangunan unik yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat sekitar ataupun sebagai bangunan adat. Setiap bangunan adat mempunyai tempat dan fungsi yang berbeda-beda. Biasanya digunakan untuk kegiatan adat. Bangunan adat atau balai-balai tersebut dibangun berjejer mulai dari arah selatan hingga utara. Balai-balai tersebut juga masing-masing mempunyai nama yang berbeda. Dari paling selatan ada Balai Agung, Balai Kulkul, Balai Jineng, Petemu Kelot, Balai Petemu Kelot, Balai Gambang, Balai Banjar, Balai Jineng Nunungan, Balai Jineng Petemu Tengah, Balai Petemu Tengah, Balai Blebeg, Balai Jineng Petemu Kaje, Balai Petemu Kaje, Wan Pilan, Balai Lantang, Balai Anyung, dan Balai Banjar. Mayoritas masyarakat di Desa Tenganan ini bermata pencarian sebagai petani, namun ada juga sebagian yang menjadi pengrajin. Desa Tenganan menjadi desa wisata tradisional di daerah Bali bagian timur. Wisata di desa ini bertujuan mengangkat budaya dan keunikan yang ada di Tenganan, Karangasem, Bali.
Selain itu, adat istiadat dan tradisi yang turun-temurun diwarisi oleh nenek moyang masih dipertahankan dengan baik sampai saat ini. Budaya Bali kuno yang menarik dapat kita lihat di desa wisata Tenganan, di mana arsitektur dari beberapa bangunan di desa Tenganan adalah desain tradisional, di mana suasana pedesaan dan desa tua yang kini menjadi tempat wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Masyarakat yang tinggal di desa ini unik, tidak banyak mendapatkan pengaruh dari dunia luar. Desa Tenganan memiliki kekhasan yang berbeda dibandingkan desa lain di sekitar Bali. Contohnya seperti arsitek rumah dan bangunan-bangunan lain yang dibuat di desa wisata ini memiliki khas dan keunikan yang berbeda. Meski zaman modern saat ini mulai berubah perlahan, namun keunikan di desa tersebut tetap tidak berubah. Masyarakat masih tetap mempertahankan semua warisan budaya dari moyangnya. Selain warisan budaya dan adat, masyarakat di desa tersebut masih memegang erat aturan atau awik-awik yang diturunkan sejak lama. Meayunan merupakan permainan tradisional masyarakat desa Tenganan. Desa kuno di Bali ini memang sangat unik. Pola pemukimannya masih mempertahankan pola pemukiman yang mereka warisi turun-temurun. Desa ini juga terkenal akan kain geringsing, kain tenun ikat yang hanya diproduksi di desa ini. Permainan mayunan hanya dimainkan setahun sekali sebagai bagian dari upacara adat. Biasanya dilakukan setelah gelaran adat Mekare-kare atau populer disebut Perang Pandan. Meayunan dimainkan oleh 8 orang gadis belia. Mereka duduk dalam ayunan tradisional tersebut. Di sisi kanan dan kiri tiang ayunan, 2 orang pemuda bertugas memutar ayunan yang dinaiki 8 gadis tersebut. Kedua pemuda tersebut memutar 3 kali ke arah selatan dan dilanjutkan lagi dengan 3 kali putaran ke utara. Begitulah sistem permainan ayunan ini. Masing-masing harus dilakukan minimal 3 kali. Permainan tradisional ini tidak sekedar sebagai hiburan. Meayunan merupakan bagian dari upacara adat dan memiliki makna. Tradisi ritual Mekare-kare atau yang lebih dikenal dengan Perang Pandan. Mekare-kare merupakan bagian puncak dari prosesi rangkaian upacara Misa Besambah yang digelar pada setiap bulan Juni yang berlangsung selama 30 hari. Prosesi Perang Pandan atau Mekare-kare di Tenganan merupakan upacara persembahan untuk menghormati para leluhur dan juga Dewa Indra yang merupakan dewa perang. Yang bertempur melawan Maya Dinawang, seorang raja keturunan raksasa yang sakti dan sewenang-wenang yang melarang rakyatnya menyembah Tuhan. Geringsing itu sendiri berasal dari kata gering yang berarti sakit atau musibah dan sing yang berarti tidak. Maka secara keseluruhan geringsing diartikan sebagai penolak bala. Proses pembuatan kain geringsing sangatlah unik dan memerlukan waktu yang lama, sampai 3 tahun. Sehingga keberadaannya menjadi langka dan harganya cukup mahal. Kain geringsing wajib dimiliki oleh warga desa Tenganan karena merupakan bagian dari perlengkapan upacara seperti dalam upacara ngaben,
di mana kain geringsing ditempatkan pada pucuk bade. Selain itu, pada upacara potong gigi, geringsing dipergunakan pula sebagai alas bantal. Dari Desa Tenganan ini kita belajar bahwa sebagai generasi muda atau generasi penerus sudah sewajibnya untuk tetap melestarikan warisan nenek moyang atau leluhur, sehingga warisan tersebut dapat dilestarikan dan tetap ada hingga saat ini ataupun di masa depan.